الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا اليوم من أعظم الأيام أحمده حمدا يفوق حمد الحامدين وأستعينه إنه خير المعينين وأتوكل عليه إنه ثقة المتوكلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم النبيين أرسله رحمة للعالمين وحجة للجاحدين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه في الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اعلموا أن هذا اليوم يوم عظيم سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر فعظموا ما عظم الله من حرمة يومكم هذا بالإيثار لطاعته قال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saudaraku kaum muslimin yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari lebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya tidak lupa kita bersolawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah syukurillah atas berkah rahmat Allah dan berbagai macam nikmatnya kepada kita pada hari yang agung ini. Kita semua dalam sehat wal afiat dan alhamdulillah kita dapat taufik hidayat untuk sama-sama kita hadir beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjid Jami' Ar-Ridha dalam rangka kita melaksanakan salat Idul Adha dengan berjamaah. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan pada kesempatan ini menjadi ibadah ikhlas, baik itu salat kita atau sebelumnya puasa kita atau sesudah salat mungkin korban kita, takbir kita dan lain-lainnya
semuanya menjadi ibadah yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah akan menjadi bekal kita untuk kita menghadap Allah dan untuk kita mendapat syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sekalian yang saya muliakan, hari ini adalah hari raya Kurban. Hari raya Kurban ini sebetulnya memberi peringatan kepada dunia bahwa syariat agama Islam yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi lambang kesucian, lambang kebenaran, lambang kesosialan serta perikemanusiaan dan lambang persatuan yang cocok dengan fitrah manusia. Selagi ajaran tadi betul-betul bisa diamalkan dengan sebenar-benarnya, insyaallah ajaran tersebut akan menuntun manusia menuju keuntungan di dunia dan di akhirat. Kalau kita berangan-angan dengan pikiran yang jernih apa yang sebenarnya nikmat dan hikmah dari Idul Adha ini, tentu tidak lain jawabannya adalah mengandung didikan atau pelajaran agar umat Islam selalu bersatu. Apalagi ialah dengan hari raya besar selalu bersatu, di mana umat Islam seluruh dunia bersatu. Apalagi di satu negara, apalagi di satu wilayah, di satu RT, selalu bersatu, selalu rukun, saling kasih mengasihi lahir dan batin, dunia dan akhirat. Oleh karena itu hari ini juga dinamakan hari Yaumul Hajjil Akbar. Kenapa dinamakan Yaumul Hajjil Akbar? Karena waktunya bersamaan dengan hari ini para jamaah haji sedang menjalankan ibadah haji di tanah suci Makkah. Dari beberapa bangsa yang memiliki adat istiadat yang berbeda, mereka semua berkumpul menjadi satu. Demikian itu menjadi bukti bahwa manusia mempunyai hak yang sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama hamba Allah harus mempererat persaudaraan di dalam kehidupan bersama. Insyaallah persaudaraan yang ikhlas akan menjadi persaudaraan dari dunia sampai ke akhirat. Dari dunia, dari mulai sampai ke alam kubur, ketika ditanya siapa saudaramu, itu saudara saya adalah orang Islam dan orang beriman. Dari manapun dia berada, dari negara manapun dia berada, itu adalah saudara kita. Karena apa dikatakan itu saudara kita? Karena dia seiman, karena dia sejalan melakukan ibadah kita sama-sama. Mulai dari ibadah di masjid, kita sholat berjamaah. Ibadah lagi ialah seperti sekarang ini, di mana selain daripada di masjid tentu ada yang melakukannya di lapangan. Dan apalagi kalau saya ibadah di lapangan Arafah, di padang Arafah, yang memang seluruh manusia seluruh dunia kumpul di sana untuk sama-sama bersujud, sama-sama ialah bertalbiyah, sama-sama menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bagi yang semua yang sudah melaksanakan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, dan bagi yang belum haji mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bisa menunaikan ibadah haji dengan rahmat dan ridha Allah dan pertolongan serta syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada hari yang agung ini tentu kita diperintahkan oleh agama kita, setiap kita dapat nikmat itu diperintahkan oleh agama kita untuk kita bersujud, untuk kita bersolat kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah
atas anugerah berbagai macam nikmat kepada kita. Apalagi di hari ini disebut hari raya korban, sehingga setelah kita melakukan solat, kemudian kita diperintahkan menyembelih korban, baik korban kambing, korban sapi, korban kerbau, maupun korban-korban onta maupun lainnya. Yang demikian itu mengandung didikan juga kepada kita untuk kita mau tolong menolong kepada sesama hambanya, menderma baktikan untuk kepentingan masyarakat atau untuk agama kita. Seperti sejarah korban ini telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau disuruh berkorban yang sangat-sangat berat, anak yang dia nanti-nanti, anak yang baru mangkat besar, anak ialah yang sedang dalam keadaan baru, ialah dia dapatkan, ialah dia diperintahkan oleh Allah yang dia begitu cinta itu anak untuk disembelih anaknya itu, yaitu yang bernama Nabi Ismail. Karena ternyata ialah karena taatnya kepada Allah Ta'ala, perintah yang begitu berat menyembelih anak yang baru, kali itu baru semata wayang, ialah diperintah untuk disembelih. Ajaran yang demikian itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan mau anaknya untuk mengikuti ajakan bapaknya untuk disembelih. Itu adalah tidak lain karena semata-mata untuk mencari ridho Allah. Dengan kata lain, kalau untuk ridho Allah, apapun orang lakukan yang dia paling cinta. Umumnya manusia di dunia ini adalah cinta kepada harta. Kalau sudah punya harta sudah tidak mau di kemana-manain, tidak mau digunakan untuk apa-apa. Diperintah untuk ialah dilakukan korban pada kesempatan ini. Apa yang kemudian dilakukan Nabi Ibrahim kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam ialah ketika dia sudah meletakkan pisau di mana leher anaknya, ternyata yang tersembelih adalah seekor kambing. Itu adalah tidak lain dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang disembelih adalah seekor kambing. Jadi ia adalah hanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketaatan seorang Nabi Ibrahim dan seorang Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah sebagai lambang bahwa umat Islam kalau ingin mencapai kemuliaan, ingin mencapai ketentraman dan keselamatan dunia dan akhirat, harus berani berkorban dengan niat yang suci, dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan hartanya pada sesama manusia, berkasih sayang kepada sesama manusia, khususnya fakir miskin. Karena kalau kita menyayangi, kita akan disayangi oleh Allah. Seperti sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, innama yarhamullah min ibadihir ruhama, sesungguhnya Allah akan mengasihi pada hambanya, yaitu hambanya yang punya rasa kasih sayang kepada yang lain. Juga sabda Nabi, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi, Allah itu akan menolong hambanya kalau dia mau menolong saudaranya. Di situ adalah catatan, kalau kita pengen dapat pertolongan dari Allah, mari kita tolong saudara kita, ialah sesama agama yang memang membutuhkan pertolongan. Maka di mana kita mau nolong, pasti kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkasih-kasihan, bertolong menolong dan bantu membantu itu adalah termasuk inti dan manfaat yang terkandung dalam Idul Adha ini. Termasuk ajaran Islam bahwa manusia itu bagi Allah mempunyai hak yang sama seperti dikatakan tadi. Setiap manusia mempunyai hak yang sama-sama hidupnya dalam hidupnya untuk menuju hidup yang sempurna. Sama-sama mempunyai hak untuk menjadi orang-orang yang soleh. Meskipun manusia itu berbagai macam pekerjaannya, ialah dia berhak untuk menjadi orang yang soleh, yang ibadah, yang khusyuk karena Allah. Karena
ialah yang sama-sama martabatnya dan kedudukannya di dalam masyarakat, tetapi sama dalam masalah amal dan tindakan dalam agama. Siapa yang punya amal yang baik, tentu dia akan memetik hasilnya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mempunyai amal yang buruk atau tidak baik, maka tentu dia akan menerima balasannya dan akan menerima siksanya nanti daripada Allah Subhanahu wa taala. Seperti diterangkan dalam surah Fussilat ayat 46, "Man 'amila shalihan falinafsi wa man asa'a fa'alaiha." Siapa orang yang menjalankan kebaikan, maka tentu kebaikan itu akan berguna bagi dirinya sendiri. Tapi siapa yang menjalankan tindakan yang jelek, menjalankan kejahatan, tentu akan menjadi mudarat buat dirinya sendiri. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang persamaan ini, kullukum banu Adam wa Adamu min turab. Kamu semua adalah anak keturunan Nabi Adam, dan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah. Maksudnya kalau ialah sama-sama anak turunan Nabi Adam harus mempunyai rasa sama-sama, saling menghargai, saling menghormati, serta saling rukun dan bersatu. Mudah-mudahan hikmah ini dapat kita ambil setelah kita melewati hari Kurban, kita lebih bersatu lagi untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah hadirin sekalian yang terhormat, dalam hari raya Kurban ini kita bersama-sama meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, mudah-mudahan ialah bahaya atau bencana atau virus yang menimpa dunia, khususnya menimpa kita, mudah-mudahan dihindari oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita dan bangsa kita. Juga mudah-mudahan kita dan keluarga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada virus corona yang begitu kejam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita, dan kita selanjutnya ialah sedikit lagi akan bulan Agustus, bulan yang merdeka. Kita akan merdeka daripada virus juga, supaya kita bebas beribadah, bebas bekerja, bebas menuntut ilmu, dan supaya kita ialah kebebasan itu untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ja'alallahu iyyakum minal faizinal aminin wa adkhulana wa iyyakum fi zumratil muwahhidin wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له على رغم من جحد به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله
لازموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام، فقد أكرمكم الله بها إرشادا وتعليما. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك على كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمبتدعة والرافضة والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا جبار يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله